Nggak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan pasukan militer dipimpin oleh Su Chan. Dia adalah seorang jenderal kaisaran di negeri ini. Mereka melakukan ini semua untuk menyelamatkan sang pangeran yang tengah disandra, namun rencana itu diketahui oleh para penjaga di luar yang mengakibatkan Su Chan harus menghadapi mereka terlebih dahulu. Ketika sang pangeran akan eksekusi, Su Chan datang dan berhasil menyelamatkannya. Saat sang pangeran sudah diselamatkan, di sini ada Yuan yang melaporkan kepada pangeran jika Su Chan telah tewas di medan pertempuran. Namun di saat itu juga datanglah Su Chan dalam keadaan selamat. Su Chan melaporkan jika dia berhasil selamat bersama dengan Kolonel Ma yang terluka parah. Dikarenakan aksi heroik yang menyelamatkan nyawa pangeran tersebut, pangeran akan meminta kepada kaisar untuk mengangkatnya sebagai gubernur Rumpai. Namun Su Chan lebih memilih memberikan jabatan tersebut kepada Yuan yang merupakan saudara iparnya. Tapi sang pangeran menolaknya karena pangeran menilai Yuan terlalu arogan untuk menjabat seorang gubernur. Saat bersulang atas kemenangan ini, Su Chan memberikan pedang hebatnya kepada Kolonel Ma. Ketika Su Chan mencoba mengajak Yuan untuk merayakan semua ini, Yuan merasa kecewa karena keberadaannya tidak diperlukan lagi ketika ada Su Chan. Su Chan pun menceritakan jika dirinya akan pergi dan pensiun dari dunia militer. Untuk itu, Su Chan menyarankan jika Yuan pantas menjadi kandidat sebagai seorang gubernur. 5 tahun kemudian, Su Chan telah menikah dengan Ying, kakak dari Yuan. Mereka memiliki anak yang bernama Feng. Mereka terlihat hidup bahagia dan kemudian datanglah ayah Su Chan yang bernama Wang Kun. Ia memberitahu jika Yuan akan segera pulang. Wang Kun mencurigai jika pulangan Yuan ada maksud yang tidak baik. Wang Kun mengkhawatirkan jika Yuan akan membalaskan kematian ayah kandungnya yang telah dibunuh oleh dirinya. Namun Su Chan meyakinkan ayahnya itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya Yuan di rumah, terlihat Feng sangatlah ketakutan untuk melihat dirinya. Yuan pun kemudian mengucap selamat ulang tahun kepada Wang Kun dan berkata jika dirinya belum bisa membalas semua jasa yang telah membesarkan dirinya dan juga Ying. Sambil berjalan, Wang Kun menceritakan pada Yuan jika ayah kandungnya telah berubah menjadi jahat dan membunuh banyak orang akibat jurus 5 tinju racunnya. Wang Kun pun terpaksa harus menghentikan semua itu. Disinilah Yuan mengaku jika dirinya telah menyempurnakan jurus tersebut. Yuan yang ingin membalaskan dendam itu pun tiba-tiba menyerang Wang Kun. Melihat kejadian itu, Ying pun mencoba untuk kabur. Namun sayang, dia tertangkap lagi oleh para pasukan Yuan. Mulai dari sekarang, Yuan menganggap jika Ying dan Feng sebagai keluarganya yang kembali utuh. Di sisi lain, saat Su Chan menyambut para tamunya, datang seorang kakek tua melaporkan jika ayah telah dibunuh oleh Yuan. Ketika Su Chan mendatangi rumahnya, ia mendapati semuanya telah tewas. Hingga akhirnya ia pun diserang oleh si kembar besi dan terjadilah perkelahian. Karena kesulitan menghadapi Su Chan, si kembar besi memilih untuk kabur. Di tempat lain terlihat Yuan sedang mempersembahkan kepala Wang Kun sebagai simbol balas dendam atas kematian ayah kandungnya. Tak lama kemudian datanglah si kembar besi dengan diikuti oleh Su Chan hingga terjadilah perkelahian antara Su Chan melawan Yuan.
我要好好招待我的。Saat Yuan hampir kalah, dia pun langsung mengeluarkan jurus tinju 5 racun yang membuat Susan kesulitan untuk menghadapinya. Saat Suchan terkena racun tersebut, Yuan pun menghentikan perkelahiannya. Ketika Yuan akan menghabisi Suchan, tiba-tiba Peng memohon agar Yuan melepaskan ayahnya itu. Akan tetapi, Yuan melemparkan Suchan ke sungai yang sangat deras, namun tak disangka Ying pun ikut melompat ke sungai tersebut. 看在风儿的份上。 Tanpa disangka, ternyata mereka berdua pun berhasil selamat. Ying pun mencoba menandu Suchan untuk mencari pertolongan. Scene pun berpindah di mana terlihat seorang wanita yang bernama Yu tengah bergelantung untuk mendapatkan tanaman obat. Di saat Ying mencari pertolongan karena kelelahan, tandu yang membawa Suchan tak sengaja terlepas. Untung saja saat itu Yu datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Pada akhirnya mereka berdua pun dibawa ke rumah Yu untuk mengobati Suchan. Yu sendiri merupakan seorang peneliti herbal dan juga pembuat anggur. Untuk menghilangkan racun yang ada di tubuh Suchan, Yu memperbolehkan mereka tinggal di sini sampai Suchan benar-benar menjadi sembuh. 我的谢谢元音帮我干酒窖的活儿，让我可以。先生， Di malam harinya, Suchan yang merasa sembuh pun mencoba untuk melatih lengan yang terluka akibat ototnya robek. Namun, Suchan kesal dengan keadaannya saat ini. Bagaimana ia akan menyelamatkan Peng sedangkan keadaan dirinya seperti ini? Ying pun lalu menasehatinya jika ini adalah saat Suchan mendapatkan lawan yang sebanding yang harus ia kalahkan, yaitu Yuan dan juga dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Ying pun mulai terbiasa menjadi seorang pembuat anggur. Sementara Suchan masih belum terima dan keadaan yang membuat ia selalu mabuk-mabukan setiap harinya. Hingga suatu hari, ada seekor ular yang mencoba untuk menggigit Suchan. Namun, Ying berhasil untuk menyingkirkannya. Suchan pun lalu bertanya pada Ying, apakah kamu takut dengan ular itu? Ying pun lalu menjawab jika ia hanya takut jika Suchan menyerah dengan keadaan ini. Suchan yang mendengar itu pun mulai bangkit dan berlatih kembali. Ia bertekad akan mengalahkan ego dalam dirinya dan juga Yuan. Suatu hari, ketika Suchan sedang berlatih, ia pun melihat dua orang pendekar Highland dengan melakukan ilmu meringankan tubuh. Suchan pun kemudian terus mengikutinya hingga ia pun terus terbawa ke dalam hayalannya. Suchan melihat jika sekarang ia sudah berada di situs kuno dan sudah ditunggu oleh dua orang pendekar tersebut. Kemudian Suchan memohon agar diri diangkat menjadi murid mereka berdua. Namun, pendekar Dewa Wabuk mengatakan jika ingin menjadi muridnya, Suchan harus mengalahkan Dewa Wushu terlebih dahulu. Dewa Wushu pun langsung menyerang Suchan dan terjadilah perkelahian dalam hayalan Suchan. Di malam harinya, saat makan malam, Yu datang ke tempat Ying untuk mengetahui keadaan racun di tubuh Suchan. Dan racun tersebut dinyatakan sudah benar-benar hilang. Di saat Suchan lalu pergi, Yu menceritakan yang sebenarnya kepada Ying tentang keadaan tubuh Suchan. Di mana Suchan terlalu banyak berlatih yang membuat denyut nadinya kacau, jantungnya berdetak kencang dan matanya pun menjadi merah. Suchan pun diasumsikan sudah menjadi orang gila. Ying pun lalu menceritakan jika Suchan setiap harinya selalu berlatih dengan petapa tua dan juga Dewa Wushu. Mendengar hal itu, Yu menjelaskan jika tempat ini hanya ada mereka berdua saja. Keesokan paginya, Ying pun mencoba mencari tahu kebenaran omongan dari Yu. Jika Suchan telah menjadi gila dengan mengatakan ada petapa tua dan juga Dewa Wushu. Dan benar saja, ternyata Suchan berlatih seorang diri. Di saat Suchan pulang berlatih, ia pun menceritakan jika ia hampir saja mengalahkan Dewa Wushu. Ying pun lalu menjelaskan jika ia tadi mengintipnya dan terlihat Suchan berlatih seorang diri.
Singkat cerita, Suchan dan juga Dewa Wusu pun kembali berlatih di Hayalan Suchan. Dan kali ini Suchan berhasil mengalahkan Dewa Wusu. Hingga akhirnya Suchan bertarung menghadapi petapa tua. Ia juga menyadari jika ucapan yang benar kalau mereka berdua hanyalah hayalan Suchan saja. Ketika Suchan pulang ke rumahnya, ia mendapatkan surat dari Ying yang menjelaskan jika Ying pergi untuk menyelamatkan Feng. Di sisi lain, akhirnya Ying pun bertemu dengan Feng dan Feng berpikir jika ibunya telah tewas akibat terjebur ke sungai yang sangat deras waktu itu. Kemudian, datanglah Yuan yang terlihat bahagia melihat Ying masih hidup. Ying memohon kepada Yuan agar melepaskan rantai di kaki Feng dan membiarkan dirinya pergi dari sini bersama dengan Feng. Tak lama kemudian, datanglah Suchan untuk menyelamatkan mereka berdua. Suchan已经被你废了武功。 Ying pun mencoba menghabisi Yuan namun sayang ia gagal. Karena tekad Suchan yang begitu kuat, ia pun berhasil masuk dan berhadapan dengan si kembar besi. Saat itu juga, Yuan memerintahkan anak buahnya untuk mengubur Ying hidup-hidup di tengah hutan. Dan jika nanti Yuan mati oleh Suchan, maka Ying juga harus mati. Setelah ketiga anak buahnya ini berhasil mengubur Ying hidup-hidup, mereka pun dibunuh oleh Yuan agar tak ada seorang pun yang tahu tempat Ying dikuburkan. Di tempat itu juga, Suchan berhasil membantai si kembar besi hingga tewas. Kemudian Suchan terus berlanjut dengan menyerang Yuan. Sambil berkelahi, Suchan berhasil memotong rantai di kaki Feng. Suchan dan Yuan terus bertarung untuk saling membalaskan dendam mereka. Ketika Suchan berhasil mengalahkan Yuan, Feng meminta agar ayah tidak membunuh Yuan karena hanya Yuan yang tahu lokasi yang dikuburkan. Untung saja salah satu anak buah Yuan yang sekarat sempat memberitahu tempat yang dikuburkan sebelum akhirnya ia pun tewas. Suchan bersama dengan Feng pun bergegas ke hutan untuk mencari di mana yang dikubur dan pada akhirnya ia pun menemukan peti di mana yang dikubur di dalamnya. Namun sayang seribu sayang jika yang sudah mati akibat kehabisan oksigen. Setelah kematian Ying, beberapa tahun kemudian, Suchan berubah menjadi seorang pemabuk sambil mengemis bersama dengan Feng sebagai penunjuk jalan. Di saat Suchan tengah beristirahat, kemudian terdengar beberapa orang tengah bersih tegang karena gurunya mati dalam pertandingan bela diri. Tak berselang lama, datanglah Kolonel Ma untuk mencoba melerai semua itu. Karena semua ini ilegal, Kolonel Ma pun meminta kepada pengurus untuk menutupnya. Namun, sang pengurus mengatakan jika Kolonel Ma berani, ia harus melakukan sering dan mengalahkan semua petarung yang ada. Kolonel Ma pun menerima tantangan tersebut. Sebelum pergi, Ma tidak mengenal Suchan sebagai sahabatnya dan ia pun memberikan uang kepada Feng untuk membeli makanan. Di malam harinya, karena Suchan sudah kehabisan anggurnya, ia pun lalu mengambil anggur yang ada di penginapan. Hingga akhirnya ia pun diusir oleh penjaga di sana. Di saat itulah Suchan melihat ada seorang pemabuk yang memanggil dirinya untuk minum bersama. Namun mereka malah bertarung dengan menggunakan jurus mabuk. Di tengah perkelahian, Suchan merasa kalau ia sedang diajari jurus mabuk oleh orang tersebut. Suchan yang merasa kalau jurus mabuknya itu unik mulai mengikuti semua gerakan musuhnya itu yang pada kenyataannya semua itu hanyalah hayalan Suchan saja. Tak lama
kemudian datanglah sang pemilik penginapan bersama dengan Kolonel Ma. Namun Su-chan benar-benar lupa karena terlalu sering mabuk-mabukan. Ma pun bercerita jika pesilat Cina saat ini banyak yang dibantai hanya untuk hiburan orang barat. Dan esok malam Ma pun akan bertarung di arena demi menghentikan semua itu. Demi masa depan, Feng memohon agar Su-chan segera bangkit dari keadaannya ini. Namun Su-chan malah menitipkan Feng kepada Ma untuk merawatnya. Karena Su-chan merasa jika pergi bersamanya dia akan hidup menderita selamanya. Namun Feng menolaknya hingga ia pun seolah diusir oleh Su-chan. Saat di perjalanan, Feng memilih balik lagi untuk merawat Su-chan karena bagaimanapun juga Su-chan tetaplah ayahnya. Ma叔叔， Hingga akhirnya Su-chan melihat sebuah surat yang ditulis oleh Feng. Surat itu berisikan tentang janji Feng untuk menjaga Su-chan kepada Ying ibunya. Keesokan paginya, di saat Ma akan masuk pertandingan, di sini sudah ada Su-chan dan juga Feng. Mereka pun ikut masuk dengan alasan akan mendukung Ma. Saat pertandingan dimulai, Kolonel Ma pun diperkenalkan sebagai kepala federasi Wushu dan akan berhadapan dengan Anton petarung asing, dan pada akhirnya pertarungan pun dimulai. 100. Namun saat pertandingan baru saja dimulai terlihat Ma kewalahan menghadapi Anton. Di saat Ma sudah terpojok, Feng malah menggigit kaki Anton sehingga ia pun berteriak dan terdengar oleh Su-chan. Get up! Anton, get up! Saat Su-chan di arena pertarungan, Su-chan pun dikeroyok dua pegulat lainnya hingga Su-chan pun mengeluarkan jurus dewa mabuknya. Setelah bertarung dengan semuanya, pada akhirnya Su-chan berhasil mengalahkan mereka dan dinobatkan sebagai pemenang dalam pertandingan tersebut. Three-way fight! Di akhir kisah film ini, Su-chan pun kembali ke dalam pikirannya, di mana ia sedang berlatih jurus dewa mabuk dengan ditemani oleh Ying dan juga Feng. Bertahun-tahun lamanya kini Wushu telah baik dipelajari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.